Halo teman-teman, kali ini saya kembali lagi mau membagikan video tentang menceritakan betapa suka ataupun dukanya mengikuti kartu prakerja ya. Tapi sebelum kalian mendengarkan suka duka dari saya, pengalaman saya pribadi ya, sebelumnya saya mohon untuk like, comment, subscribe ya, atau bila perlu silahkan share video ini, siapa tahu ada teman-teman di antara teman-teman yang membutuhkannya. Terima kasih ya. Oh ya teman-teman, saya merupakan salah satu pelaku usaha ya. Eh, Sedikit cerita dulu tentang profil saya ya. Saya merupakan salah satu pelaku usaha yang sedikit banyak mungkin karena adanya COVID-19 ini usaha saya terdampak ya. Malah nggak sampai, kadang nggak ada yang beli sama sekali setiap harinya. Nah jadi karena adanya kartu prakerja ini sebenarnya sangat membantu sekali kepada skill saya ya, khususnya pelaku usaha zaman sekarang ini, di era ini harus mau berkenalan, bersahabat dengan teknologi. Itu harus pasti. Jika kalian berusaha tapi nggak mau, atau kalian buta dengan gaptek lah istilahnya, ataupun kalian nggak tahu tentang teknologi, sama seperti saya juga masih miskin, tapi ketika kita masih mau belajar, uh, pasti nanti suatu saat kita akan bisa dan bersahabat dengan teknologi tersebut ya teman-teman. Nah, di bagian pengusaha di bagian usaha ini tentunya kita harus juga pandai ya dalam memasarkan produk kita. Misalnya kita harus juga pandai dalam mengemas, kita harus pandai merayu konsumen bagaimana supaya dia itu mau membeli produk kita, dan kita harus membuat satu kayak reseller gitu, mau menjual dan menawarkan produk kita. Nah, itu juga sebenarnya butuh ilmu ya, butuh media gitu untuk menjembatani yang kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, mungkin lewat kartu prakerja ini saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu tersebut dan dijembatani melalui skill academy ya. Saya mengikuti pelatihan melalui skill academy, dan di situ tuh videonya, kemasan pelatihannya itu sangat menarik sekali dan mudah sekali untuk kita pahami, dan setiap materi-materi tersebut dan akhir kelasnya itu ada ringkasannya, meskipun di setiap kelas itu ada ujiannya dan kita harus melampaui nilai yang ditentukan oleh skill academy. Rata-rata kalau kelas saya itu nilainya rata-rata 70. Jadi sebelum 70 nilainya itu kita harus mengulang kembali kelas yang kita pilih itu ya. Jadi di situ kita bisa mengukur seberapa paham sih kita di materi yang kita ambil. Nah, sebenarnya tujuan saya berusaha itu sebenarnya saya pengen menunjukkan loh produk saya ke halayak yang lebih luas lagi, sehingga orang-orang tuh pada tahu saya tuh menjual produk ini gitu. Nah itu kan bisa dipermudah dan bisa didukung dengan kemajuan teknologi di era sekarang ini gitu ya. Jadi langkah-langkah pun sudah saya ikuti gitu ya. Mungkin di bagian pemasaran ini gitu yang saya masih kurang ilmunya, dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan prakerja yang dibiayai oleh pemerintah ya. Nah, ini saya mengikuti platformnya itu ikut yang Skill Academy by Ruang Guru ya. Itu di situ kemasannya sangat apik sekali. Pokoknya dijamin mudah untuk dipahami. Itu seputar singkat tentang profil saya. Sebenarnya saya ini sebagai pelaku usaha yang menginginkan suatu cita-cita yang mungkin saya masih ada keterbatasan. Nah, cita-cita saya ini sedikit demi sedikit dapat terwujud karena adanya kartu prakerja ini ya. Nah, kita kembali lagi ke prakerja. Saya mendaftar ke kartu prakerja ini pada gelombang pertama kalau nggak salah sekitar tanggal 11 atau 12 April itu ya, 2020. Nah, itu pertama itu masih error ya. Jadi cuma bisa login, cuma bisa uh, uh, masukkan KTP dan tanggal lahir, terus juga setelah itu masukkan data diri. Nah, saya masih terkendala di bagian upload foto KTP dan foto selfie KTP, itu di situ selalu gagal. Nah, itu sampai sehari 2 hari saya lakukan ya. Saya lakukan satu hari 2 hari saya lakukan. Nah, dan ternyata hari ketiga apa kalau nggak salah hari Rabu apa hari ya kalau nggak salah hari Rabu itu, nah saya berhasil mengikuti tesnya juga gitu ya. Jadi di situ saya berhasil pada hari Rabu itu saya berhasil untuk gabung ke gelombang 1 Jawa Tengah. Nah, di situ
Kalau nggak salah ya, pengumumannya itu dipasang di media online itu sekitar hari Jumat. Tetapi pas waktu saya cek dan ternyata itu nggak ada, kan awalnya mau diumumkan lewat SMS ataupun lewat email kayak gitu. Saya cek nggak ada. Terus mungkin masih error gitu ya. Mungkin masih ribet, maksudnya masih belum ada pengumuman gitu ya, masih nunggu gitu. Ya udah, akhirnya saya bertanya ke salah satu kontak ruang guru gitu ya. Ini sebenarnya pengumumannya kapan sih? Oh ya, coba cek aja lewat akunnya. Ternyata sudah berubah lewat akun. Pengumumannya dikirim lewat akun prakerja kalian masing-masing. Nah, pas waktu saya cek ada nomor prakerjanya, terus habis itu hilang. Terus hari berikutnya baru muncul lagi nomor prakerjanya, dan kalau nggak salah saya tanggal 23 April baru mendapatkan baru mendapatkan saldo 1 juta yang bisa digunakan untuk membeli pelatihan di platform yang tersedia gitu ya. Ada Tokopedia, pokoknya saya memilih Skill Academy gitu. Di situ saya memilih Skill Academy dan saya mengambil paket combo, dan saya langsung menghabiskan uang 1 juta itu gitu. Yang pasti saya mengambil pelatihan yang mendukung untuk kemajuan usaha saya gitu ya. Nah, setelah itu saya membelanjakan di Skill Academy sebesar 1 juta itu mendapatkan 6 kelas. Nah, 6 kelas ya. 6 kelas ini itu dari 6 kelas itu sudah saya selesaikan 5 kelas dan saya mendapatkan 5 sertifikat. Jadi setiap kelasnya itu mendapatkan sertifikat masing-masing satu ya. Jadi misalnya kalau kalian mengikuti 6 kelas atau 7 kelas, berarti kalian mendapatkan 7 sertifikat atau 6 sertifikat. Jadi sertifikat itulah yang bisa membuat insentif kalian itu keluar. Tapi di sini permasalahannya, sampai tanggal 29 April ini belum ada kesinkronan antara kartu prakerja dan platform ya, yang saya pilih yaitu Skill Academy ya, belum ada sinkronnya. Jadi Skill Academy-nya itu sertifikat masih hanya dikeluarkan oleh Skill Academy. Jadi prakerjanya ini belum ada buktinya, belum terlampir gitu sertifikat. Jadi sertifikat akun saya itu masih 0 gitu ya. Tapi saya sudah sambungkan juga, di situ juga ada perintah suruh sambungkan ke rekeningnya itu ada OVO, ada GoPay, ada Link Aja, ada BNI. Nah, di situ saya sudah menyambungkan. Jadi saya menggunakan OVO, di situ saya sudah tersambung. Tapi karena sertifikatnya itu belum muncul, jadi masih belum bisa mendapatkan insentif sampai tanggal 29 April ini. Jadi itu ya cerita singkatnya. Sebenarnya dukanya itu memang prosesnya sangat lama sekali, dan banyak sekali teman-teman itu yang mengeluhkan, kok lama ya, aku nggak cair-cair, kok nggak bisa cepet sih gitu kan. Nah, tapi saya paham sekali ya, saya paham sekali, saya mengerti. Tapi memang semuanya butuh proses, kita harus sabar gitu ya. Tapi itu ya salah satu dukanya, itu lama sekali prosesnya, panjang sekali. Dan kalau orang-orang tidak sabar, kalau misalnya orang yang pengen cepet-cepet beres gitu, saya rasa mereka sudah menyerah di awal terlebih dahulu ya gitu. Bisa buktikan lewat mengikuti kartu prakerja ini ya. Jadi masih ada gelombang ketiga ini sedang dibuka sampai tanggal 30. Nah, gelombang keempat misalnya yang belum gelombang keempat, atau ada lagi mungkin gelombang kelima. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu semuanya mempunyai semangat juang yang tinggi, semangat pekerja yang tinggi ya. Jadi jangan gara-gara durasinya panjang, durasinya lama gitu, kalian sudah menyerah. Karena manfaat yang kalian terima nanti akan juga besar sebanding dengan pengorbanan yang kalian lakukan gitu ya. Nah, ini manfaatnya sebenarnya bagi saya itu cukup banyak gitu, manfaat dan plus alasan kenapa saya masih mau mengikuti tahapan kartu prakerja yang begitu panjang ini, karena saya masih pengen belajar. Nah, alhamdulillah saya dikasih kesempatan, dikasih biaya yang gratis untuk belajar gitu. Kenapa saya harus menolak, kenapa saya harus nggak mau gitu ya. Jadi ilmu yang didapat pun alhamdulillah semoga bisa mendukung usaha saya ke depannya ya. Semoga usahanya saya bisa lebih maju lagi, usaha kopi hijau dan masker kopinya bisa lebih dikenal oleh orang banyak lagi gitu ya. Nah, terus juga di sini apalagi manfaatnya? Manfaat yang seterusnya, sertifikat yang kalian dapat itu bisa menambah CV kalian. Bagi yang baru-baru lulus gitu ya, ini bagus banget loh ya, pelatihan ini bagus banget
untuk menambah CV kalian. Jadi sertifikatnya pun bukan hanya abal-abal sertifikat. Nah, sertifikatnya ini bisa digunakan untuk mendukung kalian waktu saat melamar pekerjaan. Nah, sekarang waktunya generasi muda dan generasi mungkin milenial gitu ya, harusnya paham gitu, paham kita itu sekarang sudah dekatan dengan, dan kita hidup di zaman teknologi gitu ya. Jadi kita harus paham. Bagi saya juga yang masih belajar juga belum paham-paham banget sih, tapi seenggaknya kita mau belajar gitu ya. Kita harus paham, mau bersahabat dengan teknologi gitu. Jadi misalnya kemajuan internet, terus kita bisa memasarkan produk kita lewat internet, itu juga sebenarnya bisa kalian dapat di pelatihan ini gitu ya. Jadi kenapa misalnya masalah menunggu dan masalah di kalian itu pastinya nggak tembus-tembus gitu, kenapa hal itu menjadi masalah bagi kalian, sedangkan kalian di rumah saja gitu ya. Dan kalian nantinya ketika kalian mengikuti kartu prakerja ini, kalian bisa menambah manfaat banyak untuk diri kalian gitu, menambah skill kalian gitu. Jadi ya sudah, kita nggak usah mengeluh gitu ya, kita lakukan saja, kita kerjakan saja, kita tunggu gitu, karena kita cukup di rumah saja loh gitu. Yang lain pemerintah dan pihak-pihak terkait mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, saya rasa ya. Jadi kita sebagai warga yang baik, kita mendukung dan menunggu gitu, menunggu supaya apa yang misalnya kita lakukan nantinya, pemerintah lakukan nantinya, akan tersampaikan dan tidak sia-sia. Itu saja ya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Itu sekilas pengalaman saya lah pas suka duka saya mengikuti kartu prakerja ini. Hingga sekarang memang saya belum mendapatkan insentifnya, tapi nggak masalah ya teman-teman, kita harus sabar menunggu, karena saya yakin juga pemerintah berusaha untuk secepatnya gitu ya menyalurkan insentifnya, menyalurkan hak kita gitu, setelah kita menyelesaikan kewajiban kita mengikuti pelatihan tersebut ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Tolong selalu dukung channel Kontak Mimpi ya. Semoga semakin hari semakin berkembang terus ya. Sehat selalu ya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf ya teman-teman. Juga silakan jika ada pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.